Apakah menempel stiker bertulis keluarga marinir, keluarga polisi, Kopassus, dan yang sejenisnya pada kendaraan dengan tujuan agar tidak ada orang yang berani macam-macam pada kendaraannya? Apakah termasuk kesyirikan? Inilah tadi yang saya katakan bahwa jangan seorang yang mempelajari kaidah-kaidah tauhid ini akan seimbang di dalam menilai. Ini bukan ya dari perkara kesyirikan yang seperti ini. Iya. Jelas ya? Sebab ini adalah suatu sebab ya, kadang ada manfaatnya dan dimaklumi dalam hal yang biasa. Ya, perkara yang biasa. Ya, sisa apakah boleh melakukan hal yang seperti ini atau tidak? Nah, itu saja yang menjadi masalah. Iya. Apakah benar munculnya kilang minyak di Saudi Arabia adalah berkah dari dakwah tauhid Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah? Ya. Ada kemungkinan dalam hal itu. Ya, sebab pemerintah Saudi yang pertama itu Muhammad Saud, beliau mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hingga hari ini pemerintah Saudi Arabia itu mendukung dakwah tauhid. Ya, hingga hari ini. Dan mereka tegaskan bahwa negeri mereka adalah negeri tauhid. Negeri tauhid. Bahkan belakangan ini setelah putra mahkota baru yang naik, ya, beliau sudah membuat pengumuman di dunia dengan beliau mengundang menteri-menteri di berbagai negara. Beliau memberikan tema tajuk pembahasan ya, tentang keindahan dakwah salafiyah dan peranan dakwah salafiyah. Ya, dan apa rahasianya negeri Saudi Arabia itu bisa berdiri? Yaitu dengan mereka menegakkan dakwah salafiyah. Mereka membahasakan sekarang dengan bahasa dakwah salafiyah. Sebab itu lebih mewakili. Nah, apa hukum mengikuti upacara bendera? Apakah syirik kecil atau syirik akbar? Iya. Para ulama menyebutkan bahwa hormat kepada bendera ya, adalah hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, karena itu adalah hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk pengagungan, bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Karena itu tidak diperbolehkan. Maka kalau ada yang tertimpa dengan masalah ini, ya, dia boleh berbicara baik-baik dengan atasannya, dengan ininya bahwa dia sebenarnya tidak hadir di upacara bukan karena apa? Ya, karena membangkang suatu dan lain hal, tapi adalah suatu perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Ya. Dan tidak ada yang memaksakan keagamaan seorang itu. Apalagi di negeri Indonesia ini, orang mau berkeyakinan apa saja, tidak ada yang bisa memaksa. Apalagi kalau dia berkeyakinan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan dari internet, dari Bekasi, memakai gelang atau kalung yang dari batu, seperti batu giok, yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit. Kalau batu giok seperti ini nggak boleh ya. Nah, sebab ini dari hal yang sangat tidak jelas dari sisi manfaat. Maka menjadikannya sebagai sebab itu ada bentuk dari bentuk kesyirikan. Iya. Tapi sekarang yang ramai itu memakai apa? Magnet, memakai gelang yang semisal dengan itu. Ini juga difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini harusnya ditinggalkan. Sebab hubungan sebab akibatnya tidak tampak jelas. Tidak tampak jelas. Ya. Ada kadang sesuatu dia jelas hubungan sebab akibat, namun tidak semua orang mengetahuinya. Itu tidak ada masalah. Seperti misalnya ada pintu pakai remote, sudah di setel pakai suara, saya katakan buka pintunya, saya sudah setel suara saya. Ya. Mungkin kalau saya ada pintu seperti itu, saya katakan buka, dia buka sendiri, orang yang ikut bersama saya heran. Kok bisa pintu dia perintah? Iya kan? Nah, Dantum tahu dulu orang yang paling pertama kali HP dipakai, heran orang lihat, apa ini orang bicara pakai HP? Iya kan? Ketika HP belum apa?
belum tersebar. Iya. Nah, yang seperti ini, keheranan yang seperti ini, itu tidak ada masalah sebab hubungannya jelas. Ya, hal yang jelas, walaupun tidak semua orang tahu. Tapi kalau masalah menggunakan batu, magnet atau yang semisal dengan itu, ya, ini perkara yang memang tidak jelas. Paling sedikitnya bagi seorang hamba dia tutup segala pintu, jangan sampai dia masuk di dalam apa? Di dalam bersandar kepada sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah secara syarak, tidak pula secara apa? Secara qadar. Nah, ini dari Denpasar, pada tempat wisata di Bali di mana pengunjung diwajibkan mengenakan ikat pinggang. Saya nggak tahu ya wisata yang kayak bagaimana ya. Diwajibkan ikat pinggang. Ya. Saya nggak tahu bentuknya bagaimana. Apa jenis ikat pinggangnya saya nggak tahu. Ini saya nggak bisa jawab ya. Pada sebagian orang-orang tua meyakini bahwa Al-Quran itu bisa menolak kepala. Sehingga mereka menempel ayat-ayat di Al-Quran di pintu rumah. Itu yang sudah kita bahas tadi ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya itu tidak diperbolehkan. Nah. Bagaimana hukum menggantung tasbih di spion mobil? Ya, tergantung maksud dia menggantungnya apa. Kalau dia ingin menjadikan itu sebagai sebab, ya, dijadikan sebagai sebab tertolak bala, maka ini bentuk dari apa? Syirik asghar. Tapi kalau hanya sekedar hiasan-hiasan saja, ini insyaallah taala hanya masuk di dalam perkara mubah atau perkara kebiasaan saja. Ya, baik. Bagaimana dengan kalung yang memiliki penelitian ilmiah dapat menyembuhkan suatu penyakit? Ini yang saya singgung tadi ya. Bahwa ini ditinggalkan. Bagaimana dengan penyembuhan tenaga inti murni? Bisa menjelaskan secara ilmiah apakah itu termasuk kesyirikan? Saya nggak tahu apa ini tenaga inti murni, saya nggak paham. Baik, ini saya sudah terangkan. Ini banyak pertanyaan ya, masalah magnet, masalah. Ya. Jawabannya itu tadi. Kagum atau heran akan suatu disunahkan mengucapkan subhanallah dan Allah Akbar. Bagaimana dengan ucapan Masya Allah? Ya Allah. Apakah boleh? Ya, kalau dibilang Masya Allah itu artinya dia suka pada suatu, memuji sesuatu. Dia bilang Masya Allah. Jelas ya? Ya, atau dia mendapat kabar gembira, dia berkata apa? Masya Allah. Kalau dia berkata Ya Allah, ini bentuk doa ya. Dia memohon. Ya, karena itu sekali lagi, orang yang bertauhid, setelah dia belajar tauhid, dia tidak sembarang berucap. Sebab kalimat yang keluar itu dipertanggungjawabkan. Ya. Dan ini pentingnya orang yang belajar agama sebenarnya. Dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia detail dalam mengucapkan kalimat-kalimat dan sembarang berbicara. Ya. Dan para ulama kita subhanallah indah sekali menggambarkan keislaman. Kadang sebuah perbuatan dia ibaratkan, ini perbuatan kekufuran. Pelakunya keluar dari keislaman. Kadang perbuatan yang sama dia bahasakan di keadaan yang lain. Dia katakan bahwa ini adalah perbuatan ya, yang bukan seorang muslim yang melakukannya. Ini kan bahasa indah namanya. Dia membahasakan maknanya sama tapi bahasanya apa? Bahasanya berbeda sesuai dengan keadaan. Ya, dan dimaklumi bahwa pembicaraan itu ya, dibedakan. Kadang di sebagian majelis secara khusus yang seperti ini misalnya, mungkin saya terangkan bahwa tentang meninggalkan sholat misalnya, sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dikafirkan keluar dari Islam.
Tapi kalau di majelis yang sifatnya lebih umum lagi, berkumpul sebagian orang yang kadang tidak mengerti sila pendapat di kalangan para ulama, mungkin saya akan bahasakan dengan bahasa yang lain. Jelas ya? Ya, dan ini pentingnya seorang punya fikih di dalam penyampaian. Karena itu tadi kita sudah singgung masalah basirah dalam berdakwah. Basirah bermakna dia memiliki ilmu, basirah dalam masalah penyampaian, dan basirah terhadap keadaan orang yang dia sampaikan kepadanya ilmu itu. Bolehkah kita menggelar kaum muslimin yang melakukan kesyirikan sebagai kaum musyrikin? Iya. Kalau dia menyebut orang yang berbuat kesyirikan adalah musyrikin, itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau dia menunjuk orang-orang ini sipulan musyrik, sipulan musyrikin, ini tidak boleh ya. Sebab ini namanya hukum ta'yin. Hukum terhadap orang per orang. Dan perlu saya ingatkan, saya di pelajaran ini kadang berkata, sebagian orang berkata begini, berbuat begini, dan itu adalah perbuatan syirik akbar. Itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Itu hukum umum. Ya. Pada orang per orangnya belum tentu saya akan mengucapkan kalimat dia musyrik misalnya, atau dia apa? Kafir, tidak. Ya, sebab vonis mengkafirkan, menghukumi musyrik, mengatakan si fulan ahli bidah, ini bukan vonis sembarangan. Masalah riskan sekali. Kalau hukum pada orang tertentu, kalau hukum umum, siapa yang berbuat begini, maka itu syirik akbar. Siapa yang bikin begini, maka itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Itu hukum umum namanya. Jelas ya? Maka dibedakan antara hukum umum dan hukum terhadap orang per orang. Rasulullah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus dia tanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar nggak ada masalah. Kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena itu hati-hati dalam menjatuhkan hukum. Nah, pada orang per orang. Cukup dia tahu ini perbuatan syirik akbar, kekufuran, perbuatan kaum musyrikin tidak diperbolehkan. Tapi menghukumi orang per orang belum tentu bisa dihukumi dia apa? Dia musyrik kafir misalnya. Sebab ini hukum perlu syarat-syarat. Harus terpenuhi syarat-syarat dan perlu dipastikan hilang penghalang-penghalang. Ya. Sebab ada sebagian hukum tidak boleh diterapkan karena ada penghalangnya. Nah ini ada pembahasan tersendiri. Dan kelihatannya di pertemuan daurah tahun kemarin sudah dibahas ya, di pembatal-pembatal keislaman. Saya nggak tahu kalau masih ada waktu nanti. Kalau lewat pembahasan kita jelaskan lagi insyaallah ta'ala. Bagaimana hukum minta imbalan, menerima imbalan dari meruqyah? Kalau dia menerima imbalan, tidak ada masalah. Kalau dia menerima hal tersebut. Tapi kalau dia berprofesi sebagai seorang peruqyah dan menetapkan imbalan, ini adalah hal yang tidak layak. Nah, dasar tentang bolehnya menerima, hadis yang saya bacakan tadi tentang sahabat yang menerima apa? Pemberian kambing. Nah, tiga syarat ruqyah disebutkan. Apabila seseorang melakukan penyembuhan-penyembuhan dengan membaca bacaan-bacaan seperti salawat, tasbih, tahmid 1000 kali, dua-dua yang lain yang tidak ada tuntunannya tapi bisa dipahami artinya, apakah boleh? Nah, ini dibedakan ya antara meruqyah dan apa? Dia berdoa. Iya. Jelas ya? Antara meruqyah dan doa. Kemudian yang kedua dibedakan juga antara suatu hal yang dilakukan kadang-kadang dan dia lakukan seakan-akan sebagai tuntunan yang rutin. Dibedakan antara dua hal. Nah, ini beda hukumnya. Masalah makanan dari acara bidah akan datang nanti ya pembahasan. Mendidik anak di saat umur 10 tahun. Kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Pukulan yang bagaimana yang disyariatkan? Pukulan yang mendidik.
Ya. Sebab yang dimaksudkan adalah mendidiknya. Bukan pukulan yang melampiaskan kemarahan, pukulan yang bisa membahayakan, tapi pukulan yang sifatnya apa? Mendidik anak. Ya, dan tidak harus dia dipukul ya. Diberikan kalimat pukulan itu artinya diberi hukuman yang membuat dia jerah tidak sholat. Dia itu tidak mesti dengan apa? Dia dipukul. Boleh dia disuruh berdiri, misalnya. Ya. Kalau dia tidak sholat di masjid, maka disuruh dia sholat misalnya dengan lama 1 jam misalnya di rumah. Nah, contoh ya. Ya. Atau diberi tugas. Kalau dia tidak sholat disuruh menghafal Al-Quran 5 lembar misalnya. Ya. Ini contoh dari hukuman-hukuman. Jadi tidak mesti dipukul. Ya, sebab yang dimaksudkan kalimat pemukulan di dalam hadis. Ya. Muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha bi ashrin. Perintahlah anak-anak kalian salat di umur 7 tahun dan pukullah di umur 10 tahun. Kalimat pukul di situ itu bukan cara satu-satunya. Tapi itu adalah apa? Bentuk dari pendidikan. Boleh dikiaskan yang semisal dengan itu hal yang mendidik. Ya, sebab sebagian anak tidak bermanfaat dipukul. Ya. Palingan kalau dipukul dia nanya, mau berapa kali dipukulnya? Kalau sudah apa? Kalau sudah keseringan. Itu sebagian anak. Tapi kalau diberi hukuman yang lainnya, kadang itu lebih mendidiknya. Nah, dan di sini kembali kepada orang tua ya, kepada pendidik melihat apa yang terbaik untuk anak tersebut. Penyetaraan antara Allah dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan. Bagaimana di masyarakat kita yang menempatkan nama Allah dan Rasul-Nya diletakkan secara bersamaan. Ya, setara keduanya. Apakah ini terhitung syirik asghar? Ya, ini perbuatan yang keliru ya. Perbuatan yang keliru. Pertama, menempel nama-nama Allah, nama Rasul itu tidak disyariatkan. Ya, sebab menempelnya itu akan menghadapkan nama-nama tersebut kepada penghinaan. Iya. Jelas ya? Harusnya direnungi, dibaca. Ini tiap hari menjadi hiasan, dilihat-lihat saja. Bahkan sebagian yang menulis Asmaul Husna nggak bisa dibaca apa bacaannya. Iya. Dibentuk dengan bentuk-bentuk yang kadang seseorang tidak bisa membacanya kecuali kalau dia perhatikan dengan sangat cermat sekali. Dan ini bukan maksud dari seorang mencermati ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah termasuk syirik mempotret gambar-gambar? Akan datang nanti ya satu bab khusus berkaitan dengan gambar di kitab Tauhid ini. Kita akan terangkan pada tempatnya. Apakah ada zakat pada setiap pendapatan gaji bulanan? Iya. Zakat itu diwajibkan kalau hartanya telah mencapai nisab. Ya, kalau dia punya gaji dalam bentuk uang, uangnya itu harus mencapai nisab emas atau perak. Emas 85 gram. Perak 595 gram. Saya tanya harga emas itu berapa? Kalau emas misalnya 100.000 berarti 5.900, 8.900, 8.500. Kalau misalnya emas berapa? 100.000. Saya lihat gajinya sampai situ atau tidak. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah berputar setahun bersamanya. Sudah dia pegang apa? Setahun. Nah, itu baru wajib dikeluarkan zakat. Ya. Adapun sebagian orang yang memungut zakatnya ketika tiap kali gajian dengan dalil itu seperti hasil panen. Wa tuhaqqahu yawma haqqadi. Allah firman keluarkan haknya ketika dipanen. Ya. Baik kalau dihitung hasil panen enggak ada masalah. Ya, tapi yang dipotong jangan 2,5%, harusnya dipotong berapa? 5% atau 10% yang dipotong. Itu kan zakat hasil panen begitu. Ya, karena itu jangan sembarangan ya. Di dalam memberikan ketentuan-ketentuan hukum.
Dulu pernah ada minyak dengan nama minyak sawaan untuk mengusir jin. Apakah termasuk syirik asgar? Ya, ini sudah kita terangkan ya, ini masuk sama. Kalau dia yakin itu sebagai sebab mengusir jin, ya, itu adalah hal yang apa? Dihitung syirik asgar. Bagaimana dengan jamu atau pil sari rapat? Apakah termasuk tiwala? Karena sebagian jamu ada yang dipakai, uapnya seakan-akan tidak ada hubungan sebab akibat. Ya kalau dia jamu, ya hanya memberikan pengaruh kesehatan untuk tubuh atau kebaikan untuk sesuatu pada tubuh, ya itu tidak ada masalah ya, tidak ada hubungannya dengan sihir. Itu namanya bentuk dari pengobatan. Dan ini tidak dipermasalahkan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, waktunya sudah habis. Berdasarkan pada hadis di bab kelima, apakah berarti halal harta dan darah orang kafir? Ya, jawabannya bahwa itu penyebutan. Jadi kalau dikatakan siapa yang berucap la ilaha illallah kafir terhadap siapa yang diibadahi dari selain Allah, haram harta dan darahnya. Kalau dia muslim haram harta darahnya. Kalau kafir asalnya harta dan darahnya itu adalah halal. Cuman Islam memberi hukum tersendiri pada orang kafir. Dalam masalah menumpahkannya dan di dalam masalah mengambilnya. Karena itu orang kafir terbagi 4. Ada kafir dhimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Dari 4 jenis kafir ini hanya kafir harbi yang boleh diperangi. Ya. Ini pun diperangi dengan cara jihad. Jihad itu ada aturan-aturannya. Ya. Kalau jihadnya sifatnya menyerang, maka disyaratkan 3 syarat. Harus ada pimpinan negara yang memimpin jihad. Kemudian harus kaum muslimin memiliki kekuatan. Dan harus mereka memiliki wilayah kekuasaan. 3 syarat. Ya, karena itu jangan sembarang ya. Main perang-perang saya, jihad-jihad saya. Ya. Dia baca satu ayat, satu hadis, kemudian dia terapkan seenaknya. Ya. Ini apa? Perkara agama, perkara yang detail. Ya. Satu kesimpulan itu dipetik kadang diambil dari puluhan dalil. Ya. Dari banyak pertimbangan. Karena itu tidak sembarangan seorang di dalam menjatuhkan hukum-hukum. Dan sini, ya, sekali lagi saya tekankan pentingnya seorang belajar dan menuntut ilmu. Agar supaya luas wawasannya tentang Islam. Dan wajibnya seorang itu, di dalam perkara-perkara apalagi berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan. Dia jangan sembarangan. Dia banyak bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, jelas ya? Agar supaya dia jangan jatuh di dalam melanggar kehormatan orang, di dalam menumpahkan darah. Perkara-perkara dia jahil di dalamnya. Baik. Ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan kali ini. Dan insyaAllah ta'ala kalau pertanyaan ini disimpan untuk pertemuan yang akan datang, tidak ada masalah. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.